Prabedah. Prabedah atau praoperasi merupakan masa sebelum ditindakannya pembedahan yang dimulai sejak ditentukannya persiapan pembedahan dan berakhir sampai pasien berada di meja bedah. Diet prabedah adalah pengaturan makanan yang diberikan kepada pasien yang akan mengalami pembedahan. Pasca bedah atau pasca operasi merupakan masa setelah dilakukannya pembedahan yang dimulai sejak pasien memasuki ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi selanjutnya. Diet pasca bedah atau post operasi adalah makanan yang diberikan kepada pasien setelah menjalani pembedahan. Pengaturan makanan sesudah pembedahan tergantung pada macam pembedahan dan jenis penyakit penyerta. Waktu ketidakmampuan pasien setelah operasi atau pembedahan dapat diperpendek melalui pemberian zat gizi yang cukup. Hal yang juga harus diperhatikan dalam pemberian diet pasca operasi untuk mencapai hasil yang optimal adalah mengenai karakter individu pasien. Penyebab pra dan pasca bedah. Penyebab dilakukan pembedahan dikarenakan adanya suatu penyakit di dalam tubuh yang perlu diangkat dengan cara pembedahan. Contohnya, berdasarkan tujuannya, pembedahan dapat dibagi menjadi yang pertama, pembedahan diagnostik. Ditujukan untuk menentukan sebab terjadinya gejala dari penyakit, seperti biopsi, eksplorasi, dan laparotomi. Dan yang kedua, pembedahan kuratif. Dilakukan untuk mengambil bagian dari penyakit, misalnya pembedahan appendiktomi. Dan yang ketiga, pembedahan restoratif. Dilakukan untuk memperbaiki deformitas atau menyambung daerah yang terpisah. Dan yang keempat, pembedahan paliatif. Dilakukan untuk mengurangi gejala tanpa menyembuhkan penyakit. Hasil laboratorium atau penegakan diagnosa. Pemeriksaan lain yang dianjurkan sebelum pelaksanaan bedah adalah radiografi toraks, kapasitas vital, fungsi paru, dan analisis gas darah. Pada pemantauan sistem respirasi, kemudian pemeriksaan elektrokardiogram darah, leukosit, eritrosit, hematokrit, elektrolit, pemeriksaan air kencing, albumin, blood urea nitrogen atau BUN, kreatinin, dan lain-lain untuk menentukan gangguan sistem renal dan pemeriksaan kadar gula darah atau lainnya untuk mendeteksi gangguan. Penata laksanaan penyakit. Sebelum operasi dilakukan pada esok harinya, pasien akan diberikan obat-obatan premedikasi untuk memberikan kesempatan pasien mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Obat-obatan premedikasi yang diberikan biasanya adalah Valium atau diazepam. Antibiotik profilaksis biasanya diberikan sebelum pasien dioperasi. Kali. Antibiotik yang dapat diberikan adalah ceftriaxone 1 gram dan lain-lain sesuai indikasi pasien. Pemberian obat premedikasi bisa diberikan secara oral maupun intravena, sedangkan pemberian dosis obat dipengaruhi banyak faktor seperti usia, suhu tubuh, emosi, nyeri, dan jenis penyakit yang sedang dialami pasien. Obat-obat yang sering digunakan dalam premedikasi adalah obat antikolinergik, obat sedatif, dan obat analgetik narkotik. Penata laksanaan diet prabedah. Pemberian diet prabedah yang harus diperhatikan di dalam pemberian diet prabedah ialah tergantung pada A. Keadaan umum pasien. Di sini kita harus memperhatikan apakah keadaan umum dari pasien tersebut normal,
atau tidak dalam hal status gizi, gula darah, tekanan darah, ritme jantung, denyut nadi, fungsi ginjal, dan suhu tubuh pasien. Dan B. Macam pembedahan. Di sini kita harus mengetahui apakah pasien tersebut akan melakukan bedah minor atau bedah mayor. Dan C. Sifat operasi. Di sini kita harus mengetahui apakah sifat operasi pasien tersebut bersifat segera atau dalam keadaan darurat atau bersifat berencana atau elektif. Indikasi diet prabedah sesuai dengan jenis dan sifat pembedahan. Diet prabedah diberikan dengan indikasi sebagai berikut. A. Prabedah darurat atau keto. Sebelum pembedahan tidak diberikan diet tertentu. B. Prabedah berencana atau elektif. Prabedah minor atau bedah kecil seperti tonsilektomi tidak membutuhkan diet khusus. Pasien dipuasakan 4-5 jam sebelum pembedahan, sedangkan pada pasien yang akan menjalani appendiktomi, herniatomi, hemoroidektomi, dan sebagainya diberikan diet sisa rendah sehari sebelumnya. Prabedah mayor atau bedah besar seperti prabedah besar saluran cerna diberikan diet sisa rendah selama 4-5 hari dengan tahapan. Yang pertama, hari keempat sebelum pembedahan diberi makanan lunak, dan yang kedua, hari ketiga sebelum pembedahan diberi makanan saring, dan yang ketiga, hari kedua dan 1 hari sebelum pembedahan diberikan formula enteral sisa rendah. Diet pasca bedah 1. Diet ini diberikan kepada semua pasien pasca bedah. Pasca bedah kecil setelah sadar dan rasa mulai hilang, serta ada tanda-tanda usus mulai bekerja. Cara memberikan makanan yaitu selama 6 jam sesudah operasi. Makanan yang diberikan berupa air putih, teh manis, atau cairan lain seperti pada makanan air putih. Diet pasca bedah 2. Diet pasca bedah 2 diberikan kepada pasien pasca bedah besar saluran cerna atau sebagai perpindahan dari diet pasca bedah 1. Cara memberikan makanan itu diberikan dalam bentuk zat kental berupa kaldu jernih, jeruk, dari buah, sup, susu, dan puding. Rata-rata 8-10 kali sehari selama pasien tidak tidur. Diet pasca bedah 3. Diet pasca bedah 3 diberikan kepada pasien pasca bedah besar saluran cerna atau sebagai perpindahan dari diet pasca bedah 2. Makanan yang diberikan berupa makanan saring ditambah susu dan biskuit. Cairan hendaknya tidak melebihi 200 ml sehari. Tujuan diet prabedah. Tujuan diet prabedah adalah untuk mengusahakan agar status gizi pasien dalam keadaan optimal pada saat pembedahan, sehingga tersedia cadangan untuk mengatasi stres dan penyembuhan luka. Pasca bedah. Tujuan diet pasca bedah adalah untuk mengupayakan agar status gizi pasien segera kembali normal, untuk mempercepat proses penyembuhan dan peningkatan daya tahan tubuh pasien dengan cara berikut. Yang pertama, memberikan kebutuhan dasar, cairan, energi, dan protein. Yang kedua, mengganti kehilangan protein, glikogen, zat besi, dan zat gizi lain. Dan yang ketiga, memperbaiki ketidakseimbangan elektrolit dan cairan. Syarat diet prabedah. Apa sih syarat diet prabedah itu? Yang pertama ada energi. Energi bagi pasien dengan status gizi kurang diberikan sebanyak 40-45 kilokalori atau kilogram berat badan. Bagi pasien yang status gizi lebih diberikan sebanyak 10-25% di bawah kebutuhan energi normal. Lalu yang kedua ada protein. Bagi pasien yang status gizi kurang, anemia, albumin rendah, kurang dari 2,5 mg atau desiliter,
diberikan protein tinggi 1,5 sampai 2,0 gram atau kilogram berat badan. Bagi pasien yang status gizi baik atau kegemukan, diberikan protein normal 0,8 sampai 1 gram atau kilogram berat badan. C. Lemak cukup, yaitu 15-25% dari kebutuhan energi total. Bagi pasien dengan penyakit tertentu diberikan sesuai dengan penyakitnya. Dan D. Karbohidrat cukup. Sebagai sisa dari kebutuhan energi total untuk menghindari hipermetabolisme bagi pasien dengan penyakit tertentu, karbohidrat diberikan sesuai dengan penyakitnya. Syarat diet pasca bedah. Diet yang disarankan adalah A. Mengandung cukup energi, protein, lemak, dan zat-zat gizi. Dan B. Bentuk makanan disesuaikan dengan kemampuan penderita. Dan C. Menghindari makanan yang merangsang seperti pedas, asam, dan lain-lain. Dan D. Suhu makanan lebih baik bersuhu dingin. Dan E. Pembagian porsi makanan sehari diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan makan penderita. Dan F. Syarat diet pasca operasi adalah memberikan makanan secara bertahap mulai dari bentuk cair, saring, lunak, dan biasa. Rencana atau evaluasi prabedah. Rencana tindakan. Untuk mengatasi adanya rasa cemas dan takut, dapat dilakukan persiapan psikologis pada pasien melalui pendidikan kesehatan. Penjelasan tentang peristiwa yang mungkin akan terjadi seterusnya. Persiapan diet. Persiapan boleh menerima makanan biasa sehari sebelum bedah, tetapi 8 jam sebelum bedah tidak diperbolehkan makan, sedangkan cairan tidak diperbolehkan 8 jam sebelum bedah, sebab makanan atau cairan dalam lambung dapat menyebabkan terjadinya aspirasi. Evaluasi. Evaluasi terhadap masalah prabedah secara umum dapat dinilai dari adanya kemampuan dalam memahami masalah atau kemungkinan yang terjadi pada intra dan pasca bedah. Rencana atau evaluasi pasca bedah. Rencana tindakan. Mempertahankan aktivitas dengan cara latihan memperkuat otot sebelum ambulatori, mengurangi kecemasan dengan cara melakukan komunikasi secara terapeutik. Evaluasi terhadap masalah pasca bedah secara umum dapat dinilai dari adanya kemampuan dalam mempertahankan status kesehatan, seperti adanya peningkatan proses penyembuhan luka, sistem respirasi yang sempurna, sistem sirkulasi, keseimbangan cairan dan elektrolit, sistem eliminasi aktivitas, serta tidak ditemukan tanda kecemasan lanjutan. Penanganan pasca operasi. Setelah operasi selesai, penderita tidak boleh ditinggalkan sampai ia sadar. Harus dijaga supaya jalan pernapasan tetap bebas. Pada umumnya, setelah dioperasi, penderita ditempatkan dalam ruang pulih dengan penjagaan terus-menerus sampai ia sadar. Secara umum, untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan kondisi pasien pasca operasi perlu diperhatikan tips berikut ini. Makanan bergizi misalnya nasi, lauk pauk, sayur, susu, buah. Minum sedikitnya 8-10 gelas per hari. Kontrol secara teratur untuk evaluasi luka operasi dan pemeriksaan kondisi tubuh, usahakan cukup istirahat.